Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida wa ba'du. Ma'asyiral muslimina wal muslimat, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah dan yang kita hormati, yang kita muliakan, Al-Ustadz Allahu Ta'ala dan juga Ustadz pembina kita, abi kita, ya, Al-Ustadz Delisman Ibrahim Hafizahullah. Kemudian kepada Ami Nur Ba'is Hafiz Pengusaha Muslim Indonesia, kemudian ANB Ami Nur Ba'is Institute yang langsung diampu oleh Ustadz kita, dan juga Asil TV yang menyiarkan secara live di udara. Dan kami menyapa para pemirsa Asil TV sedunia, ya, bahwasanya Al-Imam Abu Dawud sedang melaksanakan talk show bermuamalah dengan tetangga, ya. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah, mungkin boleh dilihat saudara yang di sebelah kanan dan sebelah kiri kita. Ya, coba lihat. Kalau masih kenal kita dengan dia, cari yang belum kita kenali dan ya bersalamanlah dengan mereka. Karena yang duduk di samping kita juga itu adalah bahagian dari tetangga kita, ya. Karena tetangga itu bukan hanya sebatas yang bertempelan dengan dinding rumah kita, tetapi teman duduk di majelis kita juga adalah bahagian dari tetangga kita. Maka dengan itu ya kita saling mencintai antara sesama, dan dengan itu Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mudahkan kita dan rahmati kita. Taib, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, saya sebagai moderator di sini akan meminta kepada Ustadz Ami Nur Ba'is untuk ya memperkenalkan diri kepada kita, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa Ustadz jurusannya nuklir, Ustadz? Teknik nuklir. Ana duduk dikit. Bismillah. Ya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah di kondisi siang hari ini, kesempatan siang hari ini. Ini jam-jam kritis, Ustadz, ya. Betul, Ustadz. Jam Suasana sejuk, adem, masjidnya juga adem, biasanya bikin ngantuk. Ya. Betul, Ustaz. Makanya dibuat talk show, biar saya bicara sedikit, Anda yang banyak. Begitu, Ustaz, ya. Kita buat lebih terbuka agar nanti
para peserta sekalian bisa ngasih masukan, kritik dan saran bagi saya terutama. Ustadz meminta saya untuk memperkenalkan diri. Saya seorang hamba yang keluyuran sampai ke Pekanbaru. Masya Allah. Alhamdulillah atas fasilitas yang diberikan oleh kawan-kawan. Dan sebenarnya cukup menegangkan kalau ngisi kajian di Pekanbaru. Karena di sini itu gudangnya para doktor, gudangnya para asatidzah, alumni Madinah banyak sekali. Yang saya banyak yang nggak tahu, mungkin di tengah kita ada banyak alumni Madinah yang sedang menyusup di sini. Sehingga ke sini lebih kepada menyampaikan sesuatu untuk minta kritik dan saran. Sehingga jangan dianggap saya sedang memberikan faedah, tapi justru lebih kepada mencari faedah. Maka barangkali nanti bapak-bapak sekalian atau asatidzah sekalian yang siang ini hadir, jika dalam apa yang saya sampaikan ada yang kurang, ada yang perlu diperbaiki, Anda bisa langsung angkat tangan, interupsi, biar bisa segera saya perbaiki. Kemudian posisi saya tinggal di Yogyakarta, tepatnya di Kabupaten Sleman. Dari Bandara Baru kurang lebih 1,5 jam. Itu kalau nggak macet. Ya. Kalau tambah macet bisa sampai 2,5 jam. Dan saya ada satu kanal YouTube namanya ANB Channel. Kalau tadi disebut ANB Institute itu enggak ada Ustaz ya. Oh, enggak ada. Enggak ada itu. Itu salah info, Ustaz. Iya, itu bid'ah itu. Nambah-nambah. Yang betul ada ANB Academy. Yang dia sifatnya belajar online, kita tidak ada belajar offline. Dan di ANB Academy kita memberikan pendidikan secara online selama kurang lebih 2 tahun. Kalau sekiranya Bapak Ibu ingin melihat seperti apa, nanti bisa berkunjung di anbacademy.id. anbacademy.id. Latar belakang pendidikan saya tidak ada yang penting, mungkin lebih hebat Bapak Ibu sekalian, ada dokter di sini, bahkan spesialis Pak ya. Dan ada beberapa yang lain yang punya karir lebih bagus. Saya hanya seorang lulusan S1, tidak pernah S2. Dan kalau tadi sudah disampaikan dari teknik nuklir, alhamdulillah setelah lulus saya bisa membuat kacang atom. Begitu Ustaz, cukup Ustaz? Kemudian itu Ustaz, kan diantara kawan-kawan ada yang alumni pesantren sekalipun, tetapi ketika dulu dia soleh, sekarang mantan orang soleh. Mantan orang soleh? Iya. Masya Allah. Jadi pertanyaannya, Jogja masih berada di belakang Pak. Saya bisa sebut demikian karena hampir semua masjid Pekanbaru itu besar-besar. Dan kalau kajian isinya hampir penuh rata-rata. Seperti ini kajian di Jogja jarang Pak. Ya, mungkin 1/3 atau 1/4 dari jumlah sekarang. Ya. Kalau kajian yang sifatnya rutin. Tapi di Pekanbaru bisa lebih banyak daripada semangat teman-teman yang belajar di Jogja. Nah kita berharap semoga suasana Pekanbaru seperti ini bisa tertular di Jogja. Kemudian masalah switch, saya sebut switch ya. Kalau banting setir jatuh nanti Ustaz ya. Dari yang awalnya belajar ilmu umum ke belajar ilmu agama, saya kira kita sepakat ilmu itu selama dia sifatnya mubah tidak akan pernah bertentangan dengan ilmu agama. Beda kalau ilmu itu ilmu haram, ya. Misalnya ilmu hitam atau ilmu gelap. ilmu pelangi juga ada sekarang. Gimana? Ilmu pelangi. Ilmu pelangi ada juga. Yes. Oh gitu ya. Kalau ilmu hitam, padahal al ilmu nurun,
ilmu itu cahaya. Kalau ilmu hitam, kemudian orang belajar ilmu putih mungkin saling bertentangan ya. Awalnya tukang sihir, tiba-tiba jadi ulama. Nah itu kan seperti membalik arah. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dulunya mereka manusia yang mengalami fase jahiliyah. Punya masa silam yang gelap gulita, sangat kelam, bahkan bisa jadi lebih gelap dibandingkan preman zaman sekarang. Kita bisa lihat pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya, menyembah berhala, membunuh anak perempuan, kemudian praktek zina, minum khamar sudah menjadi hal yang biasa, riba, memperbudak manusia merdeka, orang merdeka dijual. Dulu itu menjadi kebiasaan-kebiasaan buruk orang jahiliyah. Para sahabat mengalami fase itu. Begitu Islam datang dan mereka belajar Islam, itu kan seperti berbalik ya. Yang dulunya ke arah bawah, kemudian naik ke atas. Kalau orang belajar ilmu mubah, anggap misalnya sebuah gerakan, dia bergerak di permukaan. Lalu dia belajar ilmu agama, berarti tinggal naik saja. Beda dengan mereka yang awalnya ke arah turun, kemudian dia naik. Mungkin butuh tenaga yang lebih kuat. Maka tidak ada istilah ketika orang belajar ilmu umum bertentangan dengan belajar ilmu agama. Siapapun punya kesempatan dan peluang yang sama. Bapak Ibu punya peluang yang sama dengan kawan-kawan yang berada di tempat yang lain. Apalagi ilmu agama ini Allah tegaskan dalam Al-Quran. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk diambil peringatan. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Tinggal apakah orang itu mau mengambil peringatan atau tidak. Maka kata kuncinya tinggal satu. Kita pengen belajar atau tidak. Kalau pengen belajar Allah mudahkan. Tapi kalau takut untuk belajar, maka tidak ada peluang untuk bisa mendapatkan ilmu. Sebab ilmu kata Nabi SAW jalurnya cuma satu. Al-ilmu bitta'allum. Yang namanya ilmu itu didapatkan melalui proses belajar. Bukan minum sisa minuman ustadz. Nah, jadi prosesnya ada tersendiri. Yaitu bitta'allum. Dan alhamdulillah dengan belajar ilmu agama Pak, kita jadi bisa melihat hakikat dari dunia itu seperti apa. Kemudian bisa lebih merasakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ada banyak kesadaran yang muncul pada diri seorang hamba ketika dia mengenal agamanya. Tapi kalau orang tidak kenal agama, kita tahu mereka tidak tahu batasan halal haram. Mereka jadi nggak ngerti apa kewajiban manusia yang sejatinya. Mungkin misalnya bapak-bapak tanya ya kepada masyarakat awam secara umum, tujuan kamu diciptakan apa? Ya, mereka kadang nggak ngerti, nggak bisa jawab. Apa ya, bingung. Ya. Tapi kita yang sudah lama belajar kan mesti ngerti ya. Tujuan kita diciptakan apa Pak? Untuk beribadah hanya kepada Allah. Dan sampai kita tahu dalilnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Jadi memanusiakan diri manusia adalah dengan mempelajari panduan yang diberikan oleh Allah. Sehingga jadinya dia tahu siapa saya dan apa kewajiban saya, lalu apa yang harus saya lakukan, baik kepada Allah maupun kepada yang lainnya. Nah, Masya Allah. Apakah jawaban saya sudah benar Ustaz? Mungkin bisa diluruskan. Masya Allah Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustaz. Apakah di dalam menuntut ilmu Ustaz di awal-awal dahulu akan bagaimana stepnya? Akankah fokus kepada satu guru, kemudian memang benar-benar mendudukkan ilmu dengan satu guru atau bagaimana Ustaz? Ya, kalau melihat sistematika belajar, saya termasuk orang yang tidak sistematis ketika belajar. Sehingga waktu saya belajar itu model mulazamah, bergabung setelah kereta jalan. Sehingga saat kereta ini sudah jalan jauh, nah saya ikut numpang. Waktu saya ikut kajian pertama, Ustadz yang ngisi kajian itu
membahas buku Qawaidul Muthla karya Syekh Utsaimin. Saya duduk di majelis itu dan ini membahas tentang tauhid asma wa sifat. Itu kan kajian tauhid tingkat lanjut. Sementara posisi saya dimulai dari nol. Begitu beliau ngisi kajian selama berhari-hari, kondisi saya cuma satu Pak, nol, nggak paham sama sekali. Cuman karena ketika itu saya merasa ini wajib, maka ya tetap diikuti walaupun nggak paham apapun. Dan sebagian saya tulis, saya catat, walaupun saya nggak ngerti, yang tak tulis ini apa saya nggak ngerti. Alhamdulillah, sekian tahun berikutnya baru ngerti Pak. Oh yang saya tulis dulu seperti ini maksudnya kayak gini. Makanya ini sering saya jadikan motivasi. Siapapun yang mau belajar, pasti dia akan menjumpai sesuatu yang tidak dia pahami di tahap awal. Sebab kemampuan kita itu terbatas. Kalau tidak Allah bukakan, maka sulit bagi kita untuk paham. Tapi ketika kita nggak paham, kok kita mundur? Nggak paham, saya nggak ngerti. Udahlah, saya tinggalin aja. Selamanya nggak bakalan paham. Tapi ketika kita nggak paham, kita tetap tabah untuk mempelajarinya. Anda bisa save sementara. Udahlah, saya nggak ngerti tapi saya simpan sementara. Ibarat orang mau mengkonsumsi sesuatu tapi dia nggak bisa. Cuman dia simpan itu. Barangkali nanti dia bisa makan. Sekarang saya belum sanggup makan ini, mungkin nanti saya bisa makan itu. Insya Allah semoga dengan berjalannya waktu, setelah dia paham ilmu-ilmu muqaddimahnya, dia bisa lebih paham. Dan alhamdulillah kurang lebih kondisi saya seperti itu Pak. Dimulai dari orang bodoh dalam masalah agama, lalu tiba-tiba ikut di forum kajian yang sudah tingkat lanjut, ya sudah nol, nggak ngerti apa-apa. Saya juga sempat ngikuti kajian yang waktu saya masuk pertama, itu dilihatin sama pengisinya. Karena waktu itu saya isbal, kemudian pakai baju hem lengan pendek, saya masuk, yang lain juga turut ngeliatin. Akhirnya begitu saya duduk, pengisinya langsung nanya saya, yang baru saja duduk. Saya ditanya, Ainallah, di mana Allah? Masya Allah. Ini, baru duduk langsung ditanya Allah. Walhamdulillah saya sudah tahu bocorannya. Saya jawab di atas. Udah diam, alhamdulillah. Dan ketika itu membahas buku Sharihus Sunnah karya At-Tabari ya. Dan saya nggak ngerti, beliau ketika membahas itu saya nggak ngerti. Ya cuman diikutin saja. Tapi saya catat sebagian dan baru paham sekian tahun berikutnya. Maka mungkin Bapak kalau punya pengalaman seperti itu, Anda bersabar ya. Berarti pengalaman Anda mirip seperti saya. Tidak ngerti tapi tidak ditinggal. Karena sekarang banyak sekali ya fenomena orang pengen belajar agama, baru tahapan belajar bahasa Arab, ketemu huruf jar bingung Ustaz. Kok bisa setelah jar kasroh? Yang bikin kasroh apanya? Atau kok majrur seperti ini tandanya? Bingung dia. Nah saat dia bingung mundur, ketika dia mundur jadinya apa? Selamanya tidak akan pernah paham. Hadapi sebuah tantangan sebagai tantangan. Sehingga kalau nggak bisa, itulah tantangan bagi saya. Semoga ini kedepannya bisa. Begitu Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiikum, wa nafa'allahu bikumul ummata wal muslimin. Amin, walakum bimithlin. Amin. Ini beda dengan yang alumni Madinah ya. Kalau alumni Madinah, alumni Fir'aun, Zat. Alumni Fir'aun. Masya Allah, Misri. Alumni Mesir dan yang lainnya itu mungkin lebih unggul karena lebih sistematis belajarnya. Enggak juga, Zat. Enggak wajib hadir kuliah, Zat. Wajib yang penting ujian. Ujian aja. Taib, begitulah ikhwan yang dirahmati Allah. Ternyata ketika kita mundur selangkah, berarti kita akan mundur seterusnya. Zat. Nah, karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran, liman sya'a minkum ayataqaddama au yata'akhir. Pilihannya cuma dua. Kalau enggak maju, mundur, enggak ada jalan di tempat. Liman sya'a minkum ayataqaddama au yata'akhir. Bagi siapa di antara kalian yang pengen maju atau mundur. Sehingga Bapak tinggal punya pilihan, maju
atau mundur, tidak ada jalan di tempat. Gimana kita selesai kajian? Lanjut sana. Lanjut. Taib, karena sudah cair suasana, maka kita akan minta terlebih dahulu kepada Al-Ustaz Ammi Nur Ba'ith, hafizullah, untuk menjelaskan kepada kami tentang muamalah kepada tetangga, akankah ada kaitannya dengan fikih muamalah? Bermuamalah dengan tetangga. Atau sebelumnya sejauh mana perhatian Islam terhadap tetangga? Kalau perhatian Islam terhadap tetangga, jika kita simak dalilnya sangat banyak sekali. Karena salah satu di antara orang yang kita diperintahkan untuk berbuat baik kepadanya adalah wal jari dzil qurba, tetangga dekat. Sehingga Allah perintahkan kita untuk berbuat baik, salah satu sasarannya itu tetangga. Salah satu sasarannya itu tetangga. Allah perintahkan kepada hamba ini disuruh berbuat baik, salah satu sasarannya adalah tetangga. Ini menunjukkan perhatian Allah terhadap tetangga kita. Sampai kita diminta untuk berbuat baik kepada mereka. Ibaratnya begini Pak, kalau orang tua ingin mendidik anaknya, maka dia akan kasih saran. Lalu orang tua berpesan, kepada siapa saya harus berbuat baik? Orang tua ngasih pesan. Kamu harus berbuat baik sama adikmu, sama kakakmu, sama paman dan bibimu. Kenapa orang tua memerintahkan itu? Agar anaknya bisa hidup dalam kondisi yang ternyaman. Sehingga orang tua pingin anaknya ini sukses ketika hidup. Punya pergaulan yang baik ketika hidup. Maka dia akan sarankan seperti itu. Sehingga ketika Allah perintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga, menunjukkan bahwasannya keserasian hidup dengan tetangga itu bagian dari kebahagiaan dunia dan akhirat. Sehingga kalau kita ingin hidup bahagia di dunia, jadilah kamu orang yang bisa berbuat baik kepada tetanggamu. Hidup ini akan terasa sangat nyaman kalau kanan kiri kita orang yang nyaman dengan kita. Sebagaimana kita nyaman dengan mereka. Karena sederhana saja Pak. Punya satu musuh enak enggak Pak? Enggak nyaman ya? Enggak nyaman. Kenapa? Membuat suasana batin jadi terganggu. Sebagai contoh misalnya, kalau di masjid ini ada satu orang saja yang Bapak benci, pasti Bapak tidak akan merasa nyaman ketika masuk masjid. Sehingga ngeliatin mana yang dibenci, oh itu, dilirik gitu kan. Begitu lirik-lirikan langsung buang muka. Suasana kita jadi gak nyaman. Jangankan lihat orangnya, lihat sandalnya aja sudah sakit hati. Ini ada di sini ini. Kayak gitu enggak? Hati seorang hamba tidak akan nyaman kalau di tempat yang sama ada orang yang tidak dia sukai. Apa yang bisa kita bayangkan? Kalau orang yang kita benci, orang yang tidak kita sukai, orang yang kita musuhi atau memusuhi kita adalah orang yang berada di samping rumah kita atau di depan rumah kita. Itu kalau mau keluar rumah lirik-lirik dulu, tengok, oh, karena ada enggak orangnya? Kalau enggak ada baru kita keluar. Dia jadi merasa tidak aman ketika bertetangga dengan orang itu. Mau keluar rasanya gimana? Enggak nyaman, harus tengok kanan diri dulu, ada enggak orang yang tidak dia sukai. Sehingga dia merasa enggak aman dengan itu. Berbeda kalau orang punya tetangga yang nyaman dengan dia. Mau keluar santai. Mau pulang ke rumah juga santai. Ketemu siapapun santai. Demikianlah kondisi orang ketika dia tidak punya musuh. Musuh dalam arti dalam pergaulannya. Kalau kaitannya dengan agama memang ada status. Tapi dalam masalah pergaulan kita tidak punya musuh membuat hidup kita jadi sangat nyaman. Kemudian demikian pula Nabi SAW banyak menekankan kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai beliau jadikan itu sebagai salah satu tanda iman. Beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangga. Dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin jarah."
Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berbuat baik, berbuat ihsan kepada tetangganya. Kenapa yang disebutkan iman kepada Allah dan hari akhir? Bukan iman kepada Allah dan iman kepada malaikat atau kepada kitab atau kepada Rasul. Karena menanamkan iman kepada hari akhir akan menimbulkan kesadaran masyarakat, menimbulkan kesadaran bagi seorang muslim, kamu akan dihisap. Ini menunjukkan bahwasanya pergaulan kita dengan tetangga kita akan menjadi salah satu bahan hisab. Makanya Nabi SAW mengingatkan, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia muliakan tetangganya. Nah, Taib. Kemudian Ustaz, hak-hak dari... kalau tadi tentang bermuamalah ini ya. Kemudian penjelasan tentang bermuamalah dengan tetangga dan kaitannya dengan fikih muamalah. Baik, kalau kita bicara tentang peta, boleh saya sebut peta ilmu ya. Kalau kita bicara tentang peta ilmu, terutama ilmu fikih, kata muamalah ini kan cakupannya luas ya. Intinya membahas tentang interaksi manusia dengan yang lain. Oleh karena itu, dalam pembagian ilmu fikih, secara umum dibagi oleh para ulama menjadi 3. Pertama, interaksi dia dengan Allah. Ini masuk kategori fikih ibadah. Yang kedua, interaksi dia dengan orang lain dalam urusan harta, masuk kategori fikih muamalah. Yang ketiga, interaksi dia dengan keluarga, masuk kategori fikih usrah atau fikih keluarga. Begitu? Ada satu cabang ilmu fikih lagi, jika terjadi pelanggaran, yaitu yang disebut dengan fiqhul qadha wal jinayat, fikih seputar masalah peradilan dan tindak kriminal dalam Islam. Tapi ini dibahas berkaitan dengan adanya pelanggaran di masyarakat. Kalau kondisi masyarakat tidak ada pelanggaran, maka pembahasannya 3 yang pertama, ibadah, muamalah, dan keluarga. Nah, untuk fikih muamalah, dalam kajian yang digunakan oleh para ulama, itu lebih banyak membahas masalah lika-liku harta. Makanya sering ditambahi dengan kata maliyah. Al-mal artinya apa? Harta. Karena itu untuk fikih yang kedua, fikih muamalah ini sering disebut dengan fikih muamalah maliyah. Kajian muamalah maliyah atau fikih buyuk, fikih tentang masalah jual beli. Baik. Sementara untuk adab dengan tetangga ini masuk yang mana, Pak? Ya, karena tidak ada kaitannya dengan masalah harta atau lebih luas dibandingkan sebatas masalah harta, maka sebenarnya ini tidak masuk pada kajian fikih muamalah. Tapi lebih kepada kajian masalah adab. Lebih kepada kajian masalah adab. Sehingga pembahasan tentang bertetangga ini masuk kajian adab. Kalau di fikih itu pembahasannya dari sisi lintas atau lalu lintas harta, tapi kalau di kajian masalah tetangga dimasukkan di kitabul adab, di bab tentang masalah adab. Oleh karena itu kalau Anda bertanya bermuamalah dengan tetangga di sini apakah ada kaitannya dengan masalah fikih muamalah maliyah? Ya mungkin kalau kita lihat peta tadi ya berbeda. Karena fikih muamalah maliyah itu pembahasannya lalu lintas harta. Kalau di sini lebih kepada bagaimana interaksi yang benar ketika dengan tetangga. Meskipun kata muamalah cakupannya luas. Karena tadi ya muamalah itu mencakup semua interaksi manusia dengan yang lain. Sehingga tidak ada salah jika kemudian tertulis bermuamalah dengan tetangga. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya Ustaz, apa saja kewajiban kita terhadap tetangga? Apa kewajiban kita terhadap tetangga? Begini Pak, kalau Bapak sebagai suami
Sebelum Anda jadi suami, pertama yang harus Anda kenali apa? Sudah jadi suami, Pak? Sudah, berapa orang? Suami untuk 1 orang. Masya Allah, baik. Sebelum Bapak jadi suami, kewajiban yang harus dikenali apa, Pak? Ini resiko, duduk di dekat pembicara ya. Besok pindah beliau. Belakangnya. Sebelum jadi suami, apa kewajiban yang harus diketahui? Apa? Agama? Agamanya siapa? Agama calon. Oh, Masya Allah. Baik. Sebelahnya. Sudah nikah belum? Sudah. Nah, apa yang akan Anda pelajari ketika Anda mau nikah? Bagaimana bisa pengetahuan tentang bagaimana memberikan hak kepada sesama. Masya Allah. Berarti intinya bicara masalah hak dan kewajiban. Nah, itulah idealnya, Pak. Jadi kita ini hidup melekat pada diri kita hak dan kewajiban. Semuanya. Memang ada yang punya hak saja nggak punya kewajiban. Seperti bayi. Bayi itu punya hak tapi tidak punya kewajiban. Ada yang punya hak dan sekaligus punya kewajiban. Orang yang sudah balik, dia punya hak dan dia punya kewajiban. Begitu ya? Maka idealnya, seorang muslim, dia tahu apa hak dan kewajiban dia. Terutama yang diatur oleh syariat, dimanapun posisinya. Anda sebagai suami, ada hak dan kewajiban suami. Ibu-ibu sebagai istri, ada hak dan kewajiban istri. Sebagai karyawan, ada hak dan kewajiban karyawan. Sebagai bos, ada hak dan kewajiban sebagai bos. Guru juga seperti itu, murid juga seperti itu. Yang punya jabatan tambahan, ketua takmir, ketua RT, kemudian apalagi ketua yayasan, ketua lembaga. Semakin banyak dia punya posisi, dia punya hak dan kewajiban. Karena itu, tanda fakihnya seseorang adalah ketika dia tahu hak dan kewajibannya. Dan dia menjalankan hak dan kewajiban itu. Makanya definisi fikih sebelum menjadi ilmu tersendiri, itu kan dinyatakan dengan kalimat ma'rifatu ma lahu wa ma alaih. Mengenali apa yang menjadi hak dan kewajiban. Sehingga itu mencakup seluruh lini kehidupan. Maka Anda ketika hidup di sebuah lingkungan, Anda punya tetangga. Anda punya Pak RT, Anda punya Pak RW, ada kepala daerah dan seterusnya. Maka di posisi itu kita punya hak dan kewajiban sebagai tetangga. Punya hak dan kewajiban sebagai warga negara. Punya hak dan kewajiban sebagai kepala rumah tangga dan seterusnya. Semua orang dimanapun dia berada punya hak dan kewajiban. Tergantung dari tingkatannya. Makanya mencari jabatan dan nambah jabatan itu sama dengan nambahi hak dan kewajiban. Semakin banyak jabatan dia, semakin banyak kewajibannya. Misalnya ya, kita sebelum menikah, posisi kita sebagai apa? Anak. Kita punya hak dan kewajiban sebagai seorang anak. Maka anak punya kewajiban kepada orang tuanya. Begitu Anda nikah, status Anda sekarang tambah jabatan sebagai seorang suami. Maka posisi Anda punya hak dan kewajiban sebagai anak dan punya hak dan kewajiban sebagai suami. Punya anak, nanti punya hak dan kewajiban sebagai bapak, sebagai anak, sebagai suami. Jadi ketua RT kayak gitu. Tambah jabatan, tambah hak dan kewajiban. Makanya jangan nambahi beban dengan memperbanyak jabatan. Karena kewajiban kita akan semakin banyak. Dan meleset di salah satu, kembali kepada hadis Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban. Kamu apakah sudah menunaikan kewajiban kamu ataukah belum? Sebagai kepala rumah tangga, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai Pak RT, sebagai tetangga, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Masya Allah.
Wah kalau kayak gitu menakutkan Pak. Berarti saya tak tinggal sendirian di planet yang lain. Ora urip Mas. Apapun itu jalani. Kita pasti punya hak dan kewajiban. Nah, dalam bertetangga kita juga punya hak dan kewajiban. Terutama yang penting untuk kita perhatikan adalah kewajiban kita. Agar nanti kita tidak dituntut di akhirat. Apa kewajiban kita sebagai tetangga? Semua wajib tahu. Muslim harus tahu apa kewajiban dia sebagai tetangga. Saya boleh buka catatan Ustaz? Boleh, Ustaz. Boleh ya. Nah. Ustaz mau ngambil apa? Catatan saya Ustaz. Nah. Saya sebutkan beberapa poin berharga terkait kewajiban tetangga kepada tetangga yang lainnya. Kewajiban kita kepada tetangga kita. Kewajiban itu meliputi dua hal ya. Yang pertama, apa yang harus kita tunaikan. Yang kedua, apa yang tidak boleh kita lakukan. Paham ya? Kewajiban meliputi berapa Pak? Dua hal. Apa Pak? Apa yang harus kita tunaikan. Yang kedua, apa yang tidak boleh kita lakukan. Maka Anda sebagai suami punya kewajiban sebagai suami. Apa yang harus saya lakukan sebagai suami. Dan apa yang tidak boleh saya lakukan kepada istri saya. Itulah kewajiban. Anda bisa catat beberapa kewajiban yang sifatnya apa yang harus dilakukan. Pertama adalah memuliakan tetangga. Bentuk memuliakan tetangga itu luas sekali. Intinya menghargai tetangga sebagai manusia tetangga. Sehingga mereka punya hak untuk disapa, mereka punya hak untuk dibantu jika minta tolong, mereka punya hak untuk diakui sebagai tetangga kita, dan seterusnya. Bahkan Nabi SAW jadikan ini sebagai apa? Salah satu tanda iman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari. Dan dalam riwayat Muslim, Nabi SAW menggunakan lafaz falyuhsin dhaif, falyuhsin jarahu. Hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Berarti bentuk menunaikan kewajiban itu adalah al-ihsan bil jar. Berbuat baik kepada tetangga. Sehingga dia punya hak untuk diberi sesuatu. Tetangga punya hak untuk Anda bantu ketika dia minta pertolongan. Tetangga punya hak untuk disapa ketika dia ada di depan kita, kemudian kita lewat. Tetangga punya hak ini, punya hak itu, punya hak itu. Dan itu masuk dalam satu kata fal yukrim jarah. Hendaknya dia memuliakan tetangganya. Fal yuhsin jarah. Hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, memberi perhatian kepada tetangga. Dalam arti kita tidak boleh acuh. Enggak peduli. Terserah. Lo gue. Saya enggak urusan. Yang kayak gitu enggak boleh ya. Alhamdulillah kita sebagai bangsa Indonesia punya budaya yang baik berkaitan dengan masalah bertetangga. Mungkin bisa kita sebut Indonesia secara umum dalam hal bertetangga, bolehlah kita katakan mereka lebih cair dibandingkan negara-negara yang lain. Meskipun ada di sebagian lingkungan yang nuansa cair ini hilang. Misalnya di beberapa kota besar ya, di Jakarta misalnya. A bertetangga dengan B, fisik rumahnya jejer, tapi pagarnya tinggi-tinggi. Yang ini pagarnya tinggi, yang ini pagarnya tinggi. Lalu ketika masuk rumah, tidak pernah saling ketemu. Ini masuk rumah, yang ini masih di dalam. Ini keluar, ini masih di dalam. Sehingga mereka tidak pernah ketemu, tidak pernah bersaling sapa, tidak pernah ngerti sama sekali. Sebelah itu siapa, tidak tahu. Nuansa Jakarta mungkin kayak gitu masih banyak. Pekanbaru nggak ada kan, Ustaz? Mungkin ada. Mungkin ada. Tapi tidak banyak. Tapi tidak banyak. Mungkin ada ya, tapi tidak banyak.
Tapi setidaknya ketika Anda tinggal di perkampungan, kemudian dengan tetangga kenal, ya, bahkan tahu tentang latar belakang orangnya, dia kerja di mana, dan seterusnya, ini nuansa yang bagus, yang layak kita jaga. Sehingga hubungan dengan tetangga, dia dalam keadaan terjaga cair, karena satu sama lain saling mengenal. Nabi SAW pernah berpesan, hadis yang ma'ruf, "Mazala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu." Jibril selalu memberikan pesan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai aku mengira kalau tetangga akan menjadi ahli warisku. Itulah contoh gambaran perintah untuk memperhatikan kondisi tetangga. Sudah? Yang ketiga, kita berkewajiban untuk memberi sesuatu kepada tetangga, sesuai dengan kadar urf yang berlaku di masyarakat, sesuai dengan kadar urf budaya yang berlaku di masyarakat. Dalam arti begini, kalau kita hidup bertetangga, sepeser pun tidak pernah ngasih ke orang lain, itu membuat tetangga kita sakit hati, maka berarti kita belum menunaikan kewajiban sebagai tetangga. Misalnya, ini orang nggak pernah ngasih apapun ke tetangganya, punya acara yang diundang cuma keluarganya, dari jauh semuanya, punya agenda apa lagi, nggak pernah nyinggung tetangganya, sampai tetangganya saling menggunjing, membicarakan orang ini. Dia tidak pernah mengeluarkan duit atau makanan atau apapun untuk tetangganya yang lain. Sehingga secara uruf itu dianggap sebagai pelanggaran. Maka yang kayak gini berarti dia belum menunaikan kewajiban dia sebagai tetangga. Belum menunaikan kewajiban dia sebagai tetangga. Maka dia harus ngasih sesuatu yang sekiranya secara uruf itu bisa kita sebut kamu sudah menunaikan kewajiban kamu sebagai tetangga. Nah yang kayak gini beda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Sebagai contoh ya. Di sebagian daerah, kalau ada tetangga main ke rumah tetangganya, kok enggak ada suguhan air yang keluar, maka dianggap manusia paling pelit sedunia. Misalnya ya. Sehingga ketika ada tetangganya main ke tempat kita, tapi kita enggak ngasih apapun, ya kita belum menunaikan kewajiban sebagai orang yang menerima tamu dari tetangga. Keluarkan sesuatu sampai membuat dia nyaman. Atau minimal kayak gini. Karena budaya semacam ini bisa menjadi aturan yang disepakati. Al-ma'rufu urfan kal masyruti syarton. Apa yang jadi budaya itu seperti kesepakatan. Sehingga kalau ada budaya sedemikian dalam masalah interaksi masyarakat, di mana kalau tidak dilakukan maka dia dipermasalahkan oleh masyarakat, berarti dia belum menunaikan kewajiban sebagai tetangga. Ini antara satu dengan yang lain berbeda. Baik, saya ceritakan yang di Jogja ya. Mungkin di Pekanbaru enggak ada Pak. Di Jogja, kalau ada orang yang safar, tapi dia tidak memberitahu tetangga, itu pelanggaran. Di Pekanbaru ada enggak gitu Pak? Termasuk ya? Termasuk. Sehingga misalnya saya mau safar, maka minimal tetangga sebelah kanan, kiri, depan, belakang ngerti. Tahu, kita beritahu. Mohon maaf saya izin besok saya mau berangkat. Minimal kayak gitu Pak. Kalau safar kok, kata orang Jawa bludas-bludus ya. Keluar masuk tanpa pamit, itu masuk kategori pelanggaran. Tiba-tiba hilang, tiba-tiba datang. Dari mana enggak tahu. Itu di sini masuk pelanggaran enggak? Masuk pelanggaran. Termasuk pelanggaran. Nah, berarti kalau Anda tidak melakukan itu, maka tidak menunaikan salah satu kewajiban bertetangga. Wallahu a'lam. Ada peribahasanya, Zat. Apa itu? Datang tanpa muko, pulang tanpa punggung. Datang tanpa muko, pulang tanpa punggung. Tampak punggung. Ya. Datang tanpa muko,
pulang tambak punggung. Iya. Enggak ngasih oleh-oleh. Insyaallah. Tapi Ustaz, barakallahu fik. Ini hal-hal yang merupakan kewajiban bagi setiap individu untuk menjaganya di dalam rangka bermuamalah ataupun memuliakan tetangganya. Kemudian Ustaz, pertanyaan, seperti kita memiliki tetangga dan biasanya orang menyapa itu ada yang memakai salam, ada yang memakai bapak, ibu gitu. Apa perbedaannya? Kalau kita baca salam tentu ini ada nilai pahalanya di sisi Allah. Tapi kalau kita baca bapak, ibu, kemudian akankah ada pahalanya? Karena kita menyapa dalam bentuk memuliakan atau dalam bentuk kebiasaan saja. Akankah ada pahala dari sapaan yang bukan salam? Masya Allah. Baik. Kita sepakat kalau sapaan itu berupa salam. Memberi salam hukumnya apa? Sunnah. Memberi salam. Sunnah. Yang wajib apa? Menjawab. Menjawab salam. Kalau tetangga kan biasanya sudah kenal. Ya. Oh ini agamanya A, ini agamanya B, ini agamanya C. Kita sudah kenal. Kalau mungkin di tempat umum yang kita nggak tahu, kita kadang ragu. Ngasih salam nggak ya? Misalnya di bandara. Ada banyak sekali Anda ketemu AFSEC misalnya ya. Security bandara. Anda setorkan tiket untuk syarat bisa masuk. Ngasih salam nggak Pak? Hah? Biasanya ngasih salam nggak? Enggak ya? Jarang. Sehingga kita ketemu AFSEC ya cuma nyerahkan aja terus lanjut. Kita nggak ngasih salam. Padahal dia muslim misalnya. Tapi kenapa kita nggak ngasih salam? Kadang kita bingung ini agamanya apa. Saya nggak yakin kalau dia muslim. Lihat dulu namanya Taufik. Oh Taufik muslim. Baik. Coba biasakan ngasih salam. Nabi SAW menyarankan agar kita ngasih salam. Afsyus salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Nah acuannya kalau ketemu orang, apakah kita perlu ngasih salam atau tidak tergantung penduduk mayoritas. Kalau mayoritas muslim, hukum asalnya muslim. Maka di Indonesia, alhamdulillah, hukum asalnya mereka punya hak untuk diberi salam. Kalau misalnya kita kasih salam kok dia nggak jawab, ya terserah dia. Mohon maaf Pak Nasrani. Ya terserah dia. Dan kita juga nggak tahu kalau dia Nasrani. Saya pernah di bandara itu ngajak orang untuk Jumatan. Karena pas waktu itu hari Jumat, flightnya jam 1 kalau nggak salah, atau jam setengah 1, wah ini harus bisa Jumatan ini. Kita Jumatan di musola bandara. Saya ajak para jamaah, para penumpang. Ada salah satu penumpang saya ajak. Ayo Pak kita Jumatan Pak, mumpung flightnya masih panjang. Saya Nasrani. Karena kita nggak kenal, salah alamat ya. Nggak jadi masalah, menawarkan kan dia mau ikut walhamdulillah. Tapi waktu itu saya nggak minta beliau untuk syahadat ya. Bapak syahadat dulu biar bisa Jumatan. Login.
pakai baju kanan dulu, makan pakai tangan kanan, masuk toilet kiri dulu, pakai celana kaki kanan dulu dan seterusnya. Tapi karena kebiasaan, tidak ada nilai pahalanya. Bernilai pahala jika apa? Diiringi dengan niyatul imtithal. Ada niat untuk mengamalkan sunnah. Wallahu alam. Masya Allah, barakallahu fiik. Kemudian Ustaz, tadi ketika Ustaz bilang kewajiban kita kepada tetangga adalah melakukan hal yang wajib bagi kita. Kemudian yang tadi Ustaz, apa hal-hal yang mesti kita hindari? Nah, yang tadi belum lengkap ya. Iya, Ustaz. Kewajiban kan tadi ada 2 Pak ya? 3. Ustaz. Melakukan 3. Melakukan yang harus kita lakukan. Yang kedua, Memuliakan mereka, memuliakan mereka. tidak cuek kepada mereka. Itu bentuk memuliakan ya. Kewajiban intinya ada 2. Melaksanakan apa yang harus kita lakukan dan meninggalkan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, sekarang apa yang enggak boleh dilakukan terhadap tetangga kita? Semua tindakan dolim, baik berkaitan dengan harta, berkaitan dengan kehormatan, apalagi berkaitan dengan nyawa. Karena kita tahu kezaliman itu dilarang untuk siapapun. Allah tidak mendolimi hambanya walaupun kepada hamba yang kafir. Terus orang kafir dihukum Pak, tidak dolim. Kenapa? Karena memberikan hukuman kepada yang melanggar itu adil. Kalau yang melanggar dan yang tidak melanggar disikapi sama, enggak adil. Sehingga keadilan itu adalah ketika yang melanggar diberi tindakan yang berbeda dengan yang tidak melanggar. Maka yang melanggar dihukum itu tidak zalim. Baik. Sehingga Allah Ta'ala tidak mendolimi hambanya walaupun kepada orang kafir. Kita juga seperti itu. Tidak boleh mendolimi siapapun walaupun kepada orang kafir. Maka dalam hadis qudsi Nabi SAW meriwayatkan Allah berfirman, Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi, wa ja'altuhu bainakum muharraman, fala tadzalamu. Wahai para hambaku, aku haramkan tindakan dolim untuk diriku, dan aku jadikan tindakan ini haram untuk kalian lakukan. Maka janganlah kalian saling mendolimi. Sehingga saling mendolimi kepada siapapun tidak boleh, baik muslim maupun non-muslim. Apalagi yang muslim Pak, dia punya hak yang lebih. Karena itu Rasulullah SAW pernah mengatakan, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Manhum ya Rasulullah, siapa orang yang kayak gitu ya Rasulullah? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Orang yang di mana tetangganya tidak bisa merasa aman darinya. Disebut oleh Nabi SAW dengan kalimat apa? Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Orang yang di mana tetangganya tidak bisa merasa aman dari gangguannya. Makanya tolong diwaspadai bagi Bapak Ibu yang punya pekerjaan, tapi pekerjaan Anda mengharuskan ganggu tetangga. Contoh ya, tukang kayu. Nah, kan pakai mesin tuh Pak ya. Pas menghaluskan kayu, itu polusi apa? Polusi suara, polusi debu kayu. Tetangganya dapat nggak? Dapat, kena dia. Contoh yang lain ya. Ada orang yang punya warung atau dia suka masak-masak dalam jumlah banyak. Asapnya kemana? Tetangganya. Kadang limbahnya juga ke tetangganya. Contoh yang lain, semua unit usaha yang kira-kira ketika dilakukan tetangganya kena dampak buruk. Bengkel motor, bengkel mobil, dan yang lainnya. Ini lebih sensitif, dia harus memperhatikan terhadap masalah dampak tersebut. Saya itu dipercaya untuk
membimbing sebuah lembaga pendidikan, sekolah. Hal yang paling saya khawatirkan itu satu, ganggu tetangga. Dan mau tidak mau, karena konsekuensi lalu lintas, sehingga amdal lalin ini sangat saya perhatikan. Karena sekolahnya itu persis ada di depan rumah, ya. Kalau wali santri antar jemput tuh Masya Allah ya, mobil dan motor. Sehingga saya nggak pingin, kalaupun ganggu, ya jangan sampai berlebihan. Dan gangguan itu kita berikan kompensasi. Ngasih sembako, kemudian bayar ke RW, dijadikan sebagai saldo RW, ngasih ke RT. Agar jangan sampai gangguan kita menjadi masalah besar bagi mereka. Setidaknya kita minta ridhonya. Minta ridhonya dengan cara kita kasih sesuatu ke mereka. Maka kita jaga, program harus ada ngasih sembako. Nah itu kita kasih, berikan kesadaran kepada para wali santri. Tolong jaga kecepatan Anda ketika berlalu lintas di kampung. Kemudian menyapa orang kalau Anda jumpai lewat. Dan seterusnya kita minta itu. Meskipun edukasi ini sering tidak dilakukan. Mereka kan nggak nanggung resiko ya. Kalau ada tetangga protes, protesnya ke kami. Mereka hilang. Siapa tadi pelakunya? Nggak tahu Pak. Kemarin katanya ada yang mau nabrak misalnya. Nah itu yang bikin kita jadi pusing. Makanya tolong para wali santri, kalau Anda beresiko dengan seperti ini, Anda hargai sekolah, nama baik alma mater, dengan cara perhatikan tetangga sekolah. Baik. Karena semua tindakan dolim nggak boleh. Yang kedua Pak. Yang kedua. Yang pertama apa tadi? Dolim ya, kepada tetangga. Yang kedua sekarang. Kita tidak boleh menolak jika dimintai tolong oleh tetangga yang mampu kita lakukan dan tidak beresiko besar bagi kita. Panjang sekali itu. Saya ulang ya. Tidak boleh menolak permintaan tolong tetangga yang mampu kita lakukan dan tidak beresiko besar bagi kita. Contohnya apa Pak? Naruh kayu di tembok kita. Naruh kayu di tembok. Tetangga mau masang sesuatu, otomatis dia harus naruh kayu yang nempel di tembok kita. Minta tolong sementara, saya mau naruh kayu di sini biar saya bisa masang itu. Kalau ini nggak boleh, maka dia akan kesulitan untuk memperbaiki rumahnya. Sehingga Nabi SAW mewajibkan seperti ini. Nabi SAW pernah bersabda, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la yamna'u jarun jarahu ay yaghriza khashabatan fi jidarihi. Tetangga tidak boleh menolak tetangganya yang lain jika ingin nyenderkan kayu di temboknya. Sehingga ada kayu nyender di temboknya sebagai alat bantu biar ini nanti bisa membenahi apa yang ada di rumahnya. Yang disenderi ini nggak boleh nolak. Saya nggak mau, jangan nyender di tembok saya. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Kamu kalau bisa nolong. Tapi nanti tembok saya baret. Itu resiko yang tidak boleh ditolak. Biarkan saja tembokmu baret. Karena kamu punya kewajiban untuk apa? Menolong yang mampu kau lakukan sementara tidak beresiko bagi kehidupan. Sampai Abu Hurairah mengatakan, Mali arakum anha mu'ridin, wallahi la armiyanna biha baina aktafikum. Kata Abu Hurairah, kenapa kalian tidak mau melaksanakan sunnah ini? Demi Allah, kalau sampai ada yang enggak mau, nanti kayunya akan tak tancapkan di perut kalian. Wah, Masya Allah, sampai kayak gitu ya. Nah, sehingga sahabat itu kalau ngasih ancaman ya berat. Ini sunnah Nabi SAW. Nah, hal yang sama bisa kita analogikan. Jika tetangga membutuhkan sesuatu, lalu kita bisa membantunya tanpa beresiko bagi kita, kita wajib untuk bantu. Contoh ya, tetangga butuh
nyalur listrik sementara. Pak, listrik saya ada masalah, boleh nggak Pak saya nyalur listrik hanya untuk nyalain lampu dan mesin cuci, kulkas, AC, TV. Wah, kalau kayak gini keberatan Pak, ya, terlalu mahal. Pak, boleh nggak saya nyalur listrik hanya untuk nyalain lampu karena instalasi listrik di rumah saya bermasalah. Udah? Kalau cuman lampu yang sifatnya ringan ya, 1 lampu, 2 lampu, biar nanti di rumahnya nggak gelap, atau ngecas HP misalnya, nolak boleh nggak? Nggak boleh, karena ini ringan. Jika nolak, tidak menunaikan kewajiban sebagai tetangga, atau melanggar larangan Nabi SAW. Tapi kalau terlalu berat, misalnya Anda keberatan, saya mau nebeng listrik Pak ya sebentar ya. Untuk apa Pak? AC, kulkas, mesin cuci, magicom, kompor, pemanas air, jeglek Pak. Orang kuat, Anda boleh untuk nolak kalau terlalu besar. Tapi kalau ringan tidak boleh nolak. Pinjem tiker. Pak, saya ada tamu, saya boleh pinjem tiker? Kasih pinjem tiker. Apalagi? Pinjem piring, boleh? Nolak boleh? Pinjem piring? Enggak, nanti piring saya baret. Ada orang yang disebutkan dalam Al-Quran saking pelitnya sampai benda ringan dia enggak mau keluarkan. Wa yamna'unal ma'un, dan mereka tidak mau mengeluarkan al-ma'un. Al-ma'un itu dari kata al-ma'nu, bimakna syai'un yasir, sesuatu yang remeh, yang ringan. Korek api, garam, bawang, brambang, dan aneka kebutuhan di dalam dapur yang sifatnya ringan. Ya. Tetangga Anda datang ke rumah Anda, istri tetangga Anda menemui istri Anda, Bu, pinjem Tupperware. Wajib dipinjemi enggak? Jangan. Nanti enggak balik. Ya kalau misalnya Anda keberatan kalau Tupperware kasih yang enggak bermerek. Hilang enggak apa-apa. Wallahu alam. Begitu Ustaz ya? Masya Allah. Barakallahu fiik. Sedikit Ustaz, kita sampai jam berapa Ustaz? Kayaknya kuota paket masih banyak nih Ustaz. Astagfirullah Ustaz. Maksudnya gimana itu Ustaz? Masih kalau pada semangat menghabiskan ya? kuotanya. Saya kasihan sama yang ngantuk Ustaz. Berkali-kali lihat jam kapan selesai ini kajian. Insyaallah. Apalagi Bapak belum makan kan? Hah? Beliau belum. Ana berperut 2 Ustaz. Oh gitu. Iya. Insyaallah. Taib, ada masalah seperti gini Ustaz. Seseorang nanam matoa atau mangga di rumahnya. Kemudian matoa itu menjulang tinggi ke langit. Sehingga ada beberapa buah dahannya itu menjorok ke rumah tetangga. Dan setiap turun daun berguguran yang bertanggung jawab kan tetangga gitu, yang bersihkan. Apakah dia ketika nampak itu udah berbuah dan masak, menghijau matanya, bolehkah dia mengambil tanpa izin gitu? Karena selama ini dia yang bersihkan. Akankah itu masuk kompensasi Ustaz? Oh Masya Allah. Ada ayam tetangga. Bertelur di rumah kita. Itu telur punya siapa? Hah? Punya? Yang punya ayam. Bukan punya tetangga. Lu kan ayam kamu bertelur di tempat saya. Maka jadi punya saya. Berlaku nggak kayak gitu? Nah, ini yang lebih lucu lagi ya. Tetangga A bertetangga dengan B. A bertetangga dengan B. A punya ayam betina, B punya ayam jantan. Kawin. Ya. Lalu menghasilkan anak. Anaknya siapa? Anaknya A atau B? Ini ayam loh ya. Bagi 2. Kenapa? Gono gini. Selama belum bercerai Pak Ustadz, itu milik bersama. Kalau yang satu dijual gimana? Ya berarti nanti gono gini.
Baik. Binatang itu mengikuti siapa? Hah? Betina. Ya. Makanya manusia yatim itu jika yang mati bapaknya. Binatang yatim kalau yang mati ibunya. Ada istilah binatang yatim ya. Kata yatim untuk binatang kalau yang mati ibunya. Karena binatang itu ngikutin ibu. Ini anaknya ini, jadi ini ibunya. Kalau bapak nggak digubris. Udah? Karena binatang tidak punya nasab. Nah sekarang, pohon punya A, di tanahnya A. Lalu dahannya menjorok ke tempatnya B, berbuah. Buah ini milik siapa? Milik A atau milik B? Milik A atau B? A, kenapa? Karena buah itu ngikuti pohon. Sehingga ketika dia mangklung ke tempat tetangga, maka buahnya tetap jadi milik pemilik pohon. Sudah? Lah terus tetangga sebelah ini haknya apa Pak? Kan dia sering bertanggung jawab untuk nyapu, membersihkan, dan seterusnya. Berarti kan dia kena dampak buruknya. Kalau dia nggak terima, merasa keberatan dengan dampak buruknya, maka dia bisa sampaikan ke tetangganya. Minta tolong pohonnya ditertibkan. Karena ganggu. Nah, dia biar motong. Sehingga tidak ganggu tetangganya. Tapi kalau ada angin tetap saja jatuh ke tempat tetangganya. Kalau seperti itu madorot yang tidak bisa dihindari. Sehingga ada yang disebut dengan gangguan yang tidak mungkin bisa dihindari. Ad-doror atau gangguan. Ada ad-doror al-mu'tad dan ada doror ghairu mu'tad. Ada gangguan yang masih wajar dan ada gangguan yang tidak wajar. Kalau gangguan itu masih wajar, maka tetangganya tidak boleh protes. Contoh ya, Anda bakar sampah. Otomatis apa Pak? Asapnya kemana-mana. Nah seperti itu, di masing-masing daerah hukumnya berbeda. Di kampung kami, di Jogja, tetangga bakar asap, asapnya menyelimuti satu kampung. Biasa. Udah biasa. Masyarakat sudah saling paham. Ya sudahlah, memang seperti itu. Namanya juga, kata orang ngobong ya. Bakar sampah. Ya yang jenenge bakar sampah ya pasti ada kayak gitu. Karena yang lain juga seperti itu. Nanti ini bakar sampah juga kayak gitu. Ini bakar sampah kayak gitu. Ini sama seperti itu. Sudah? Masak juga sama. Nyate misalnya. Nyate baunya ke tetangga. Tapi nggak ada yang mampir. Ada ad-doror yang disebut dengan dororul mu'tad. Nah yang seperti ini ditoleransi. Kalau ghair mu'tad itu yang tidak wajar. Misalnya jam 11 malam belayar motor, nah, itu tidak wajar. Atau nyalakan mercon, itu tidak wajar. Nah kalau tidak wajar, nggak boleh. Dipahami insya Allah ya? Alhamdulillah. Baik, tanya jawab lagi Ustaz. Tanya jawab. Saya bertanya, Anda menjawab. Boleh Ustaz. Siap. Mantap. Ya Ustaz. Pertanyaan yang pertama. Di antara jamaah yang paling sering dikasih tetangganya. Ada? Paling sering dikasih tetangganya. Atau saya balik, paling sering ngasih tetangganya. Paling sering ngasih. Paling sering ngasih tetangganya. Baik. Paling sering ngasih tetangga, ada 2 ya. Baik, dapat hadiah langsung. 3. Sering dikasih. Sering dikasih. Dikasih apa Pak? Makasakan. Ada acara dikasih. Kalau Bapak jarang? Oh jarang, Masya Allah. Barakallahu fikum, dapat hadiah langsung. Nah, bersyukur punya tetangga seperti itu ya. Selanjutnya, di antara bapak-bapak yang punya tetangga bengkel. Bengkel, punya tetangga bengkel atau punya bengkel?
punya tetangga bengkel. Rasanya gimana? Biasa aja, Masya Allah. Beliau bersabar bertahun-tahun ya. Kena cipratan solar. Baik. Di antara bapak-bapak yang pernah kena air comberan tetangga yang luber. Bapak pernah? Baik. Perasaan Bapak gimana, Pak? Digas ya Pak. Digas. Bapak gas deh Pak. Airnya keluar. Nah gitu. Tapi Bapak nggak minta kompensasi? Nah, Masya Allah. Baik, dapat hadiah. Ini potret-potret tetangga sabar nih ya. Alhamdulillah. Cukup Ustaz? Cukup Ustaz. Sekarang kita minta pada dua ikhwan untuk menanya secara direct lah, secara langsung. Ya, kita silahkan. Tidak ada kayaknya Ustaz. Iya. Oh Masya Allah. Satu, Baik. oke. Satu, yang lain? Dua. Berarti yang dekat dulu nanti yang jauh. Ya itu yang dua. Kita ikhwan dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, mungkin ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kita menyikapi Ustadz, ada tetangga yang bermuka dua. Artinya di depan kita, dia manis ngomongnya. Tetapi di belakang habis kita difitnah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita menyikapi saudara atau tetangga kita yang berselisih karena manhaj. Sementara kita udah berbuat baik, tapi tetap juga kita di bahasanya itu dimusuhi atau dicuekin gitu. Nah, itu gimana Ustaz? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً atasbirun. Kami jadikan sebagian kalian menjadi sumber fitnah bagi yang lain sejauh mana kalian bersabar. Sehingga dimanapun kita berada, kita pasti punya orang yang mungkin menguji kita dalam masalah iman. Anda di rumah ada seperti itu, bertetangga ada seperti itu, dan yang lainnya punya potensi seperti itu. Di tempat kerja juga sama. Sejauh mana kita bersabar. Inti dari sabar itu adalah saya tidak melakukan pelanggaran syariat. Itu intinya. Masya Allah. Ini tetangganya siapa ini? Maka kalau Bapak punya tetangga bermuka dua ya. Bapak punya tetangga bermuka dua. Di depan kita manis, di belakang dia mungkin bicara nggak karuan, bahkan memfitnah kita dan seterusnya. Pertama begini, Suhair itu begini ya, di depan kita dia ngomong kayak gitu ya kita sikapi seperti itu. Meski karena merasa malu sehingga beliau itu menghilang. Pengen dekat dengan Rasulullah SAW, cuman karena ada masalah perasaan. Beliau manusia, walaupun Nabi tapi manusia. Baru datang mendekat pasca Rasulullah SAW wafat, kemudian beliau ingin bayar kafaroh untuk kesalahan masa silam sehingga Al-Wasi bertekad untuk membunuh siapa? Musailamah Al-Kadzdzab. Dalam perang Yamamah, Al-Wasi yang membunuh Musailamah Al-Kadzdzab. Maka Anda mungkin tidak menampakkan permusuhan dengan tetangga karena dia dohirnya di depan kita manis. Dohirnya manis, ya sudah kita sikapi manis. Cuman kita nggak terlalu dekat dengan dia. Khawatirnya kalau terlalu dekat semakin banyak fitnah yang dia berikan. Sehingga ya sudahlah cukup menyapa tapi tidak akrab. Cukup seperti itu. Saya pernah mengalami suasana yang semisal Pak. Dan waktu itu yang bersangkutan kalau nggak salah ketua RT atau apa. Saya tinggal ngontrak di sebuah perumahan dan ketua RT-nya ini nggak cocok sama saya tanpa alasan ya. Karena kita juga baru kenalan. Cuman nggak cocok dengan penampilan dan seterusnya. Saya sudah berusaha akrab, tapi yang bersangkutan tetap saja nggak mau. Nah, itu sampai ada tuduhan terorisme, ya. Tolong diwaspadai kalau sekitar kita ada teroris. Ya.
Ya alhamdulillah yang lain nggak gubris. Andai kan yang lain perhatian dengan gubris lebih serius ya mungkin ada masalah yang lebih panjang. Dan belakangan orangnya kemudian sudah mau kenal, mau belajar ngaji dan ngikuti kajian saya di beberapa tempat. Tapi orangnya sudah meninggal ya, rahimahullah. Baik. Kemudian yang kedua, keluarga yang beda manhaj. Dulu Nabi SAW punya keluarga beda agama. Ada yang memusuhi dan ada yang tidak memusuhi. Beliau kasih sikap yang berbeda. Kalau dia adalah orang yang wajib untuk kita hormati seperti orang tua, Anda bisa tiru bagaimana interaksi Ibrahim dengan ayahnya. Sehingga Ibrahim dengan ayahnya walaupun diberi ancaman oleh ayahnya, la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau kamu tidak berhenti dari dakwahmu itu, akan aku lempari kamu dan menjauh dari tempat ini. Tapi Ibrahim tetap hormat kepada ayahnya. Qala salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Salamun alaika, keselamatan untuk bapak. Sa'astaghfiru laka, aku akan mohonkan ampun untuk bapak. Rabbi kepada Allah. Demikianlah kasih sayang Ibrahim kepada, kehormatan Ibrahim kepada ayahnya. Tapi kalau dia bukan orang yang wajib kita hormati seperti sepupu, artinya satu level ya, sepupu kan satu level ya. Atau keponakan ya, yang malah di bawah kita. Maka kita tidak mengharuskan hormat sama dia. Berbuat baik sesuai hak dia sebagai anggota keluarga. Tapi kita tidak berdebat dengan tegang sama dia. Cukup seperti yang Allah perintahkan. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Maafkan kalau dia salah. Mungkin dia nanti komentar di grup WA keluarga enggak karuan, biarin aja. Ada capeknya itu. Wa'mur bil urfi, kasih perintah yang baik. Dia kasih video atau artikel udah seperti hit and run. Hit, run. Begitu Anda ngasih umpan, Anda tinggal. Ngasih umpan, tinggal. Sudah, Pak nanti komennya pedes-pedes Pak di grup, clear chat. Sudah selesai. Jadi kan nggak perlu dibaca. Ngapain dibaca? Saya pengen tahu dia komen apa. Nggak usah, itu bikin sakit hati. Saya misalnya ya video di ANB channel kan, kadang ada komentar yang wah Masya Allah, udah nggak usah dibaca. Kita punya prinsip hit and run. Urusan dia dapat hidayah dan tidak ada di tangan Allah. Wallahu a'lam. Baik, satu saja. Nah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Saya ada pertanyaan, mungkin agak di luar tema. Bagaimana hukum misalnya pendiri yayasan, kemudian merangkap pembina plus pengawas, ini mengambil profit dari yayasan, seperti ada gaji, profit, dan orang-orang yang terafiliasi dengan si pembina ini. Yang mana aturan undang-undang negara kita terkait yayasan kan melarang pembina, pengawas, dan orang-orang yang terafiliasi dengan mereka untuk mengambil profit atau gaji dari yayasan. Nanti kalau ada yang ambil, hukumnya apa? Karena ada fenomena, ada yayasan pribadi Ustaz. Yeah. Sekolah itu pribadi, jadi yaitu ada profit, bagi-bagi net profit mereka mungkin per tahun atau bagaimana. Ini bagaimana hukum mengambil itu Ustaz? Untuk pembina, pengawas, atau orang-orang yang mengurus yayasan namun terafiliasi dengan si pembina ini. Iya. Ya kalau Bapak tanya tentang hukum mengambil profit, kita sepakat itu dilarang, bahkan sudah ada undang-undangnya. Undang-undang negara yang melarang pembina atau pengawas, pengurus boleh ya kalau pengurus? Dia kalau pengurus tapi terafiliasi dengan pembina enggak boleh Ustaz. Ada undang-undang lain melarang. Kalau pengurus yang terafiliasi dengan pembina. Ada nasab. Maksud terafiliasi itu maksudnya nasab? Iya, keturunan atau punya hubungan keluarga. darah. Oh. Keluarga dari pembina. Baik. Nah ini kemarin sempat jadi bahan polemik ya di antara para asatidzah. Ada banyak yayasan yang melibatkan para ustadz jadi pembina. Yayasan itu punya lembaga pendidikan. Nah ustadz ini dilibatkan ngajar. Nah, ini kan bingung. Ini boleh dibayar atau tidak? Kalau nggak dibayar, pengajar yang lain dibayar. Masa beliau nggak dibayar?
Sementara beliau sudah mengeluarkan waktunya, tenaganya, dan seterusnya. Bahkan bisa jadi aktivitas beliau lebih banyak. Sementara lembaga pendidikan itu ada untung yang biasanya dipakai untuk biaya operasional, salah satunya adalah tenaga pengajar. Sampai sekarang saya sendiri belum bisa memberikan jawaban khusus untuk kasus kayak gini. Lain halnya kalau pembina yang tidak beraktivitas praktis. Misalnya tidak ngajar, hanya jadi pembina, cuman ngasih saran, kemudian minta profit atau bagi hasil. Nah kalau kayak gini kita sepakat enggak boleh. Tapi kalau kasus Yayasan A punya lembaga pendidikan B, nah, lembaga pendidikan ini kan ada banyak yang ngajar ya. Pembinanya salah satu pengajar. Nah ini boleh enggak dikasih Pak? Jadinya bias. Ini boleh enggak dikasih sebagai tenaga pengajar, tapi status dia juga pembina di lembaga itu. Ustadz ada saran atau mungkin pernah dapat keterangan dari siapa? Muafik. Apa? Muafik. Kok tiba-tiba muafik? Nah untuk yang kayak gini saya nggak tahu. Mungkin Ustadz bisa tanyakan ke asatidzah yang lain. Barangkali para dokter yang ada di Pekanbaru bisa ngasih jawaban. Nanti kalau Ustadz dapat jawaban tolong kirim ke saya ya. Muafik karena saya udah mulai ngantuk. Ustaz. Masya Allah. Makanya segera diselesaikan ini. Iya diselesaikan. Batasan, ada yang bertanya lagi dari akhwat? Katanya ada tadi. Nggak ada mikrofon di sana. Ya. Silakan Ustaz mau bagian. Ibu-ibu dipandu. Taib, kepada ibu yang bertanya kami persilahkan. Hitungan ketiga kalau tidak ada kita cut 1, 2, 3. Ada Oke. Pak, entah. Googling dulu, mau tanya googling dulu ya. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz cara mensikapi ketika tetangga kita mengadakan walimah dengan musik-musik yang kita tahu musik itu haram. Boleh nggak Ustadz kita nggak cuman sekedar kita muamalah dengan tetangga kita, habis itu kita mengungsi gitu. Karena biasanya acara itu non-stop gitu, jadi kita sangat terganggu. Jadi kita membantu, cuman sekedarnya setelah itu kita Pamit gitu ya. ya mungkin pergi ke saudara atau gitu. Sekian. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah ini terkadang jadi dilema ya. Kita punya tetangga yang punya acara, tapi cara dia dalam mengadakan acara itu kadang boleh disebut apa ya? Over atau offset ya. Jadi suaranya Masya Allah. Kadang jedang-jedung musik itu sampai sehari semalam. Terus ditambah lagi nanti acara-acara yang lainnya. Sehingga sangat mengganggu yang lain. Kalau ini disebut dolim atau tidak, sebenarnya kembali ke urf. Kembali ke urf. Kalau secara urf
ini mengatakan, oh ini kayak gini nggak benar, nggak boleh, maka kategori dolim. Sehingga ini masuk kategori dolim atau tidak, kembali ke uruf. Termasuk juga nyegat jalan, buntu jalan. Dia nutup jalan lalu dipakai acara. Nah urufnya masyarakat gimana? Tidak apa-apa, kalau tidak apa-apa ya sudah, tidak dolim. Di kota seperti itu tidak boleh. Kamu kalau mau walimah ya di gedung, sehingga tidak boleh di rumah. Bahkan sampai ada tidak menerima tamu di rumah. Semua ini sekali lagi kembali ke uruf yang berlaku di masyarakat. Nah kemudian bagi kita gimana cara menyikapinya? Kalau sekiranya Anda tidak mungkin bisa menghindari itu, maka cukup tampakkan status Anda sebagai tetangga. Mungkin ya bisa ngasih sumbangan dalam bentuk uang atau apa, sebagaimana umumnya masyarakat. Lalu datang sebelum hari H, kemudian pamit. Saya mohon pamit ada acara keluarga di sana. Insya Allah tidak masalah. Yang penting pokoknya Anda tidak dimusuhi oleh mereka gara-gara Anda pamit. Ya. Nah makanya pamitnya beralasan. Biar yang bersangkutan bisa memahami. Tapi Anda tetap menyumbang, tetap mengasih sesuatu sebagaimana umumnya masyarakat. Wallahu a'lam. Barakallahu fiikum Ustaz. Semoga Allah berikan kemudahan untuk kita semua bermuamalah dengan tetangga dengan cara yang baik dan jangan sampai offset. Jangan sampai offset. Jangan sampai offset. Kemudian karena panitia menetapkan kita jam 14.40 sudah selesai, maka ada 4 atau 5 menit lagi Ustaz. Karena hadirin yang tadi kita mulai tidak sebanyak ini, mungkin ada 1-2 patah kata untuk mereka yang agak lambat Ustaz, mengenai ANB Academy tadi Ustaz. Oh begitu. Supaya tercerdaskan masyarakat. Masya Allah. Masya Allah. Baik. Kalau Bapak Ibu ingin belajar online, jadi ini ceritanya ada salah satu jamaah di Jakarta. Karena beliau ini kan pekerja yang sehari-hari berangkat gelap, pulang gelap, aktivitasnya di kantor. Beliau sempat tanya, kalau saya mau belajar dengan sistematis, belajar agama runtut secara sistematis di semua materi, apakah harus kuliah di UIN, Universitas Islam Negeri, dan ambil S1 jurusan agama misalnya. Ya bisa jadi itu bukan solusi. Karena pertama kalau kuliah kan harus menyediakan waktu yang lebih panjang. Akhirnya saya berpikir gimana ya mereka ini bisa belajar secara online. Pandemi itu ternyata jadi momen yang cukup berharga bagi kita untuk bisa melakukan kegiatan online. Dulu sebelum pandemi kan jarang ya orang melakukan aktivitas belajar online. Nah sehingga saat pandemi, ANB Channel itu muncul, pandemi. Kemudian kita buat kurikulum, kita buat namanya ANB Academy. Awalnya saya didatangi oleh Ustadz Abdullah Roy. Dan beliau menawarkan ke saya, bisa enggak kita buat semacam akademi. Apa namanya? HSI Academy. Insya Allah saya bantu. Tapi setelah itu HSI Academy enggak jadi, mundur. Akhirnya saya ambil alih ya, kalau gitu bahan yang sudah kami rancang, kami miliki sendiri. Yang dulunya sebenarnya pengen kita ajukan untuk HSI Academy. Kita buat kurikulum plus silabus, jadilah ANB Academy 2 tahun. 4 semester. 1 semester masa belajarnya hanya 4 bulan. 1 semester ada 5 mata kuliah. Beragam, mulai dari fikih ibadah, fikih muamalah, sirah, tauhid, akidah, itu ada 2 sendiri. Ada tauhid sendiri, ada akidah sendiri. Nanti semester 2 ada tauhid 2, akidah 2, terus seperti itu sampai semester 4. Semester 4 ada pengantar ilmu Quran, pengantar ilmu tafsir, ada pengantar ilmu hadis. Sifatnya hanya pengantar, mengenalkan masyarakat awam biar enggak nol tentang ilmu-ilmu seperti ini. Jadi minimal seperti ngicipi, Pak. Nah, kita punya prinsip, ilmu ini adalah ma la yasaul muslimu jaluhu, ilmu yang tidak boleh tidak diketahui muslim. Itu yang kita sampaikan di ANB Academy. Kalau Anda pengen lihat lebih detail, bisa dibuka anbacademy.id. anbacademy.id. Nanti bisa Anda lihat kurikulum ya. Insya Allah di situ tertera lengkap dari mulai semester 1 sampai semester 4. Begitu saja Ustaz. Baik Ustaz.
Karena waktu sudah mendekati injury time, Ustaz. Kita Ya, nanti tidak ganggu tetangga ya. ya anggota tetangga. Berarti Baik, ya, gitu Ustaz. Ada apa lagi Ustaz? enggak ada lagi, Ustaz. Masya Allah. Ini hadiah, wallahu alam. Kita kasih ke MC, Ustaz. Karena ada MC lagi ya, bisa. Oh siap, nanti MC yang akan membagi ya. Ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.